Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya pagi hari ini, yaitu Pendeta Untung Sihombing, untuk membagikan benih bagi saudara sebagai pembajak kebun anggur Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menepati satu janji kita untuk berbuat baik kepada keluarga, orang lain, maka mereka akan belajar tentang karakter kita yang sesungguhnya. Mereka akan belajar tentang bagaimana kita bisa merasakan apa yang mereka sedang alami. Satu janji yang ditepati akan menjadi dasar untuk membangun satu kasih. Dan satu janji yang kita tepati akan menjadi dasar untuk membangun yang namanya rasa percaya. Di dalam Mazmur pasal 112 ayat 7 sampai 8, di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang 7 sampai ayat ke-8, Alkitab berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Penulis Mazmur berkata bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni, saudara. Bagaikan perak yang teruji, bahkan dimurnikan dalam 7 kali pemurnian dalam dapur peleburan. Janji Tuhan itu berarti bukan sesuatu yang mudah atau yang bertahan dan berubah oleh karena keadaan kita. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, segala sesuatu yang Dia katakan tentang dirinya dan setiap janjinya, maka kita bisa melihat, saudara, tentang isi hati Tuhan yang ada di dalamnya. Dia berkenan untuk mengungkapkan kesetiaannya kepada kita melalui janji yang ada dalam firman-Nya. Saudara-saudara, sebagai penabur di masa membajak kebun anggur Tuhan, tidak ada janji yang lebih berharga untuk kita pegang secara teguh selain daripada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan itu perlu kita imani dan perlu kita amini. Karena itu, mari kita belajar untuk terus memegang janji Tuhan. Ketika janji Tuhan ada bagi kita, Tuhan memelihara janji itu sehingga janji itu tidak gugur oleh karena perubahan yang terjadi dalam diri kita. Dan ketika janji itu dipeliharanya dengan setia sampai akhirnya Dia menemukan waktu terbaik bagi kita. Sehingga apa yang ada dalam janji itu tergenapi dengan sempurna. Saya percaya bahwa kekuatan kita untuk bisa melangkah hari ini, kekuatan kita untuk bisa bertahan, kekuatan kita untuk bisa mempercayai Tuhan, bahkan kekuatan kita untuk terus mengiringnya dalam pelayanan, dalam melayaninya, adalah karena kita memegang janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Kekuatan yang ada dalam firman Tuhan akan memberikan kita satu dorongan untuk kita dimampukan. Bahkan Alkitab berkata bahwa janji Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan Dialah Bapa yang memiliki sumber pengharapan itu. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa firman itulah yang telah menjadi manusia dan Dia bersama-sama dengan kita. Saya meyakini, saudara, setiap firman yang ada dalam diri kita itu membawa kita untuk semakin teguh dan mempercayai Allah yang luar biasa. Ingat bahwa pengetahuan akan membuat kita semakin tahu. Hikmat akan mendorong kita untuk semakin bisa selamat. Ya, orang berhikmat akan lebih punya potensi untuk bisa selamat dari berbagai kerusakan, kemalangan dan segala macam. Tetapi orang yang mempercayai firman, orang yang memiliki firman, tidak hanya menjadi orang yang akan bisa menjadi orang yang baik, tidak hanya bisa menjadi orang yang bisa selamat, tapi orang yang mempercayai firman, orang yang memegang janji Tuhan, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saya berdoa pagi hari ini untuk saudara semua, kiranya saudara dimampukan Tuhan untuk terus memegang teguh janji Tuhan, sebab janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan dan dalam dapur peleburan di tanah. Dan Raja Daud, penulis kitab ini, berkata bahwa Tuhan akan menjagamu senantiasa terhadap angkatan yang ada di masa ini. Saya berdoa pagi hari ini,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita untuk kuat, menolong kita untuk memegang setiap janji Tuhan. Karena itu, mari taburkan benih ini bagi saudara sebagai pembajak kebun anggur Tuhan di musim-musim yang ada. Dan saya percaya, satu saat benih ini akan menolong kita dan menolong banyak orang, di mana Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat. Itu saluran berkat kehidupan Kristus yang nyata dalam diri kita. Tuhan berkati saudara dan shalom bagi kita semua. Amin.